201 scenario is fictional. Today's scenario is going to simulate meetings of a multi-stakeholder group called the Pandemic Emergency. Oktober 2019, sebuah simulasi pandemi global digelar oleh institusi paling berpengaruh di dunia. 2 bulan kemudian, dunia nyata menjalankan skenario yang nyaris identik. Kebetulan atau pola? Untuk memahami ini, kita harus mundur, jauh sebelum virus menjadi headline. Kasus Epstein sering dipandang sebagai skandal kriminal semata. Namun di balik tabir gosip, terdapat jaringan finansial, politik, dan institusional yang jauh lebih kompleks. Dokumen dan komunikasi yang terungkap menunjukkan koneksi antara aktor, keuangan global, organisasi amal, lembaga investasi, dan korporasi farmasi, bukan sekadar relasi sosial, melainkan arsitektur aliran dana. Jika kita melihatnya sebagai blueprint kekuasaan, maka pola yang muncul bukan lagi insiden terpisah, melainkan ekosistem yang saling terhubung. Perhatikan urutannya. Juli 2019, Epstein ditangkap. Agustus 2019, ia meninggal. Oktober 2019, Event 201, simulasi pandemi global. November 2019, wabah COVID-19 muncul di Wuhan. Di saat yang sama, instrumen finansial seperti Pandemic Catastrophe Bonds telah dipersiapkan sejak 2017. Konsep parametric trigger, mekanisme payout otomatis saat pandemi dideklarasikan, sudah ada sebelum krisis terjadi. Dalam perspektif kekuasaan, ini menyerupai pola 3 tahap: krisis, normalization, permanent integration. Krisis menciptakan ketakutan. Normalisasi mengubah kebijakan darurat menjadi standar baru. Dan fase permanen mengunci sistem melalui teknologi dan regulasi. Selama publik fokus pada masker dan lockdown, grafik keuntungan perusahaan farmasi melonjak tajam. Saham tertentu naik ribuan %. Modal berpindah. Likuiditas bergerak. Dan pasar bereaksi cepat. Dalam ekonomi global, krisis seringkali menjadi katalis redistribusi kekayaan. Namun mungkin perubahan paling signifikan bukan pada virusnya, melainkan pada infrastrukturnya. QR Code menjadi paspor mobilitas. Aplikasi kesehatan menjadi syarat perjalanan. Integrasi data mulai menyatukan identitas, perbankan, dan sistem akses publik. Konsep digital ID dan central bank digital currency bukan lagi teori akademik. Mereka telah memasuki tahap uji coba di berbagai negara. Bagi sebagian pihak, ini adalah efisiensi. Bagi yang lain, ini adalah sentralisasi kontrol berbasis kode. Pertanyaannya bukan lagi, apakah sistem berubah, tetapi ke arah mana sistem dikunci. Di sisi lain, terjadi akumulasi aset fundamental, lahan pertanian, energi, dan infrastruktur logistik. Sejarah menunjukkan bahwa kontrol terhadap pangan dan distribusi selalu menjadi fondasi stabilitas kekuasaan. Jika uang dapat diprogram, identitas dapat terintegrasi, dan sumber daya dapat dipusatkan, maka struktur baru terbentuk bukan karena satu peristiwa, melainkan karena konsolidasi bertahap. Ada pula fenomena yang disebut sebagian analis sebagai predictive programming, gagasan bahwa skenario besar sering muncul dalam film, simulasi, atau dokumen publik jauh sebelum realisasinya. Apakah itu kebetulan budaya? Atau refleksi dari diskursus internal yang memang sudah berjalan lama? Terlepas dari interpretasi, satu hal jelas, persepsi publik dapat dibentuk jauh sebelum kebijakan diterapkan. Dan dalam ekonomi atensi, persepsi adalah aset. Hari ini, berita pandemi mereda. Namun sebagian infrastruktur digital tetap ada. Digital ID berkembang, eksperimen mata uang digital terus berjalan. Framework regulasi krisis tidak sepenuhnya ditarik. Virus mungkin memudar dari headline,
Tetapi, sistem yang dibangun selama krisis tetap beroperasi. Apakah semua ini adalah konspirasi terpusat? Ataukah ini dinamika kompleks antara pasar, kebijakan, dan peluang krisis? Dokumenter ini tidak memberikan vonis. Ia hanya menyusun pola, timeline, dan data yang tersedia untuk publik. Karena dalam era algoritma dan kekuasaan terdistribusi, pertanyaan paling penting bukan siapa yang berteriak paling keras, melainkan siapa yang paling mampu membaca struktur. Untuk memahami bagaimana krisis finansial, teknologi identitas, dan geopolitik terhubung dalam peta yang lebih luas, analisis lanjutan tentang evolusi sistem kontrol digital global akan kita bahas di episode berikutnya.